Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam edukasi arsitektur modern dengan arsitektur hidup menjadi indah, dengan keindahan hidup menjadi bahagia. Itulah tujuan dari arsitektur. Dalam video kali ini kami akan tampilkan bagaimana cara membuat baut, karena banyak kita bagaimana cara membuat baut, misalnya untuk membaut bagel, untuk membaut yang lainnya yang perlu dengan baut yang berhubungan dengan baut. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk dapat like, subscribe, lalu sentuh tanda notifikasi lonceng. Dengan begitu Andalah akan mendapatkan video-video yang terbaru dari kami untuk milik kalian. Selanjutnya kita masuk pada layar kerja pada AutoCAD. Di sini langsung saja kita klik pada poligon, ya, poligon, ya. Poligon di sini kita ketik di situ 6 posisi, ya, 6 segi, ya. Lalu enter, ya. Kita ulangi, ya. Kita klik poligon, ya, 6 segi, X, ya, berapa di situ kita ketik 1,1,27, ya. Kita membuat baut yang ukurannya adalah 1 inci, ya. Ini adalah bagian daripada sisi-sisi baut. Lalu kita buat garis tengah, ya. Kita ambil arkus tengah-tengahnya, ya. Ya. Lalu kita klikkan, ya, pada bagiannya, ya, seperti ini, klik, ya, ya. Kemudian, ya, kemudian kita proyeksikan, ya, pada sisi kanannya, ya, pada sisi kanannya, ya, pada bagian bawahnya ortonya kita hidupkan, ya. Lalu, ya, kita buat garis lurus, ya. Kemudian kita offset, ketik O, enter, ya, 0,0 0,05, ya. Ulangi titiknya, kita klik, ya, 0,1, ya. Lalu kita ketik O, tanda offset, ya, 1, ya, offset 0,5, ya. Lalu kita luruskan, ya, tandanya ini, ya.
Lalu kita trim TR pada bagian yang tidak dipakai. Pada bagian ujungnya ya kita tirus ya, lalu kita mirror sebagai tanda cermin, lalu TR ya. Selanjutnya pada bagian sebelah sini kita mirrorkan sebagai tanda cermin MI ya. Lalu kita luruskan asnya, misalnya sepanjang misalnya 5 cm ya. Nah, seperti itu ya. Lalu klik copy selection ya pada bagian ininya ya, lalu mirror ya MI ya sebagai tanda mirror ya. Selanjutnya pada bagian ujungnya ya kita buat tirus ya. Lalu kita blok, ketik mi ya, fotonya kita hidupkan, lalu kita extend tanda menyambung ya. Lalu selanjutnya kita membuat alurnya ya. Kita membuat alurnya. Bagaimana caranya ya? Klik pada posisi topnya ya, lalu mirror pada posisi bottom ya, lalu kita buatkan memakai spline ya, memakai spline dari ujung ini kita klik ya. Ya, lalu kita pada ujungnya ini klik saja di sini ya. Lalu kita mirror ini sebagai asnya, MI ya sebagai tanda mirror ya. Lalu selanjutnya yang ini kita putar ke sini ya. Ini sebagai tanda ini ya. Lalu seperti itu. Ini panjangkan sampai ke sini ya. Lalu klik spline ya. Klik spline. Ini lanjutkan ke bottom ya, bottom. Lalu perbaiki spline ya. Selanjutnya ya, posisi-posisi ini kita offset ya, offset berapa? 0,1 ya, 0,1 ya. Ini posisinya ya, kita ulang, offset 0,1 ya. Lalu pada bagian luarnya begitu juga, offset 0,1
Ya, seperti itu. Lalu kita, ini ujungnya kita fillet, artinya kita gabungkan ujung-ujungnya, ya. Kita julurkan ke luar, ya. Ya. Kemudian ya, sebelah sini juga demikian, dijulurkan keluar, ya. Lalu selanjutnya kita trim yang tidak berguna, TR. Ya, lalu kita selanjutnya kopikan bersama, ya. Lalu kita cerminkan Mi, ortonya hidupkan supaya lurus, ya. Lalu kita ambil pada bagian ini, ya. Ya. Selanjutnya untuk ke sananya, ya. Ya, kita tinggal kopikan saja. Ya, lalu kita trim TR, lalu kita buat alurnya, ya. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Ya. Kita trim yang tidak berguna. Pada bagian ini tidak berguna, ya. Lalu pada bagian ini juga tidak berguna. Lalu garis bantunya ini juga tidak berguna. Tinggal kopikan. Untuk berikutnya seperti itu. Klik sini, klik sini. Terus lalu TR, klik kanan, pakai. Sebelah atas juga dibuang. Lalu ini alur-alurnya kopikan saja dari sebelah ini, terus sampai ke bagian belakang.
pada ujung bautnya, pada ujung bautnya. Lalu kita cari kurvanya, ya, yaitu dari ini adalah untuk yang kesananya, kopikan saja ini pada bagian ujung ini, ya. Lalu bagian ujung yang mendekati pangkalnya, ya, kita kopikan saja, ya. Lalu klik pada bagian ini, lalu trim sebagai tanda hapus bagian yang tidak digunakan, ya. Lalu blok dari bawah, ya, pada posisi garis-garis yang tidak dipakai. Inilah bagaimana cara membuat alur bautnya, ya. Kemudian pada bagian ini, ya, posisinya kita klik aja, lalu pada top copy selection, ya, masukkan pada ujungnya. Kali lagi kita memasukkan pada ujungnya, terus sampai pada batas terakhir. Lalu TR, enter, klik kanan, pakai, enter, klik kanan, pakai, terus seperti ini. Pada bagian bawah, ini sebagai alur, ya, yang pertama kita hapus. Pada bagian ini kita trim, ya. Selanjutnya pada bagian yang sebelah sini, ya, kita klik, ya, lalu copy selection pada masing-masing alur yang kita buat sampai batas right, sehingga menempati alur segitiga sebagai ulir daripada murnya, ya. Lalu kita trim, TR, enter, klik kanan, pakai. Terus pada posisinya ini ada garis yang tidak pakai, ya. TR, enter, klik kanan, pakai. Terus sampai pada ujung bottomnya, ya. Lalu as pada bagian tengahnya, ya, kita delete, sehingga inilah bagaimana membuat ulir baut, ya, sehingga pada posisinya, ya, misalnya ini bautnya, ya, kita ortonya hidupkan. Nah, ini sebagai bautnya, lalu ini sebagai
murnya ya, murnya ini sebagai bautnya. Kalau kita warnai atau perbesar daripada garisnya, maka terlihat jelas bagaimana baut segi 6 kita buat dalam bentuk 2 dimensi. Demikianlah, semoga bermanfaat bagaimana cara membuat baut dengan alur-alurnya. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakannya untuk teknik-teknik konstruksi pada pemasangan di begel atau pada ring-ring balok yang menggunakan baut, sehingga konstruksi akan lebih kuat. Libtigho amardatillah wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.